Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV yang ada di Bontang, Samarinda, dan khususnya yang ada di daerah Kalimantan Timur, bertemu lagi bersama saya, Farah, dalam program Syiar Siraman Rohani Ramadan, di mana syiar ini hadir di setiap bulan Ramadan. Bagaimana kabar pemirsa hari ini? Dan pastinya masih berpuasa kan hari ini. Kali ini kita akan mengangkat tema yaitu hubungan puasa dan zakat dalam rukun Islam. Untuk lebih jelasnya dengan tema ini telah hadir Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i. Assalamualaikum Kiai, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik ya Pak Kiai, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa PKTV. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa PK TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa bertemu kembali dalam acara Syiaran Rohani Ramadan. Syiaran Rohani Ramadan. Pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, kita di bulan Ramadan yang mulia ini, kita sebagai umat muslim menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pertama menjalankan puasa Ramadan, yang salah satunya adalah rukun Islam yang harus ditunaikan, yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam. Karena sudah tegas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya puasa adalah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kepada kita sebagai umat Muhammad, tapi ternyata puasa ini diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mempunyai tujuan yang sangat istimewa ditujukan kepada kita sebagai umat manusia. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kunci kesuksesan manusia nanti tatkala sowan atau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kuncinya adalah takwa kepadanya. Kemudian yang kedua, juga kita sebagai umat Islam yang harus menjalankan rukun-rukun Islam. Sebelum kita menunaikan puasa, ini anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa ita'iz zakat. Kita diperintahkan menunaikan zakat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu ancaman dari Allah yang sangat-sangat dahsyat. Dan orang tatkala sudah meninggal dunia, ini yang ingin kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kembali hanyalah orang-orang yang masa hidupnya nggak pernah menunaikan zakat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Allah memerintahkan bersedekahlah, berzakatlah sebelum maut menjemputmu. Maka setelah maut menjemput, kadang-kadang orang-orang ini merasa menyesal, orang yang sudah meninggal dunia. Jadi Allah memerintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini kata-kata mereka yang di dunianya enggan untuk mengeluarkan zakat. Berilah waktu kesempatan sedikit di dunia, hidup kembali di dunia. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Maka kami akan bersedekah, akan mengeluarkan zakat, akan memberikan hak-haknya orang lain, sehingga kami termasuk orang-orang yang soleh. Ini kata mereka. Karena pentingnya dunia ini,
pentingnya zakat ini dijalankan atau ditunaikan oleh orang-orang yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakat. Karena sangat rugi manusia yang di dunianya bekerja keras, menimbun harta, mengumpulkan harta, namun sedikit pun tidak ada yang menempel di infak, di sedekah, apalagi zakat. Ini sangat rugi, karena harta dunia yang dikumpulkan di dunia ini hanya sebagai sumber sengketa, menjadi rebutan anak-anaknya sewaktu di dunia. Oleh karena itu, antara hubungan zakat dengan puasa intinya sama-sama rukun rukun Islam yang harus ditunaikan, yang harus dikerjakan oleh umat Islam. Namun yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi yaitu tadi firman Allah Subhanahu wa taala, manusia yang unjuk rasa yaitu mendemo Allah supaya dikembalikan di dunia ini, di dunia kembali hanyalah orang-orang yang bakhil, yang tidak pernah menunaikan zakat. Sewaktu hidup di dunia sudah mampu, namun tidak mau, ada anak yatim tidak mau menyantuni, ada orang miskin tidak mau bersedekah. Ini yang bahaya. Begitu pentingnya zakat. Kalau masalah hubungan sama-sama sebagai rukun Islam yang harus dijalankan oleh setiap umat yang sudah mukallaf, yang sudah berkewajiban menjalankan syariat-syariat agama Islam. Oleh karena itu, para pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah, bertemu dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberi panjang umur kita, memberi rezeki yang melimpah ruah kepada kita semuanya, sehingga kita semua bisa menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam, menjalankan puasa, mengeluarkan zakat. Namun alhamdulillah di negara kita tercinta ini semua diatur oleh pemerintah, baik masalah ibadah apapun, haji diatur oleh pemerintah, termasuk puasa pun waktu dan harinya ditentukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah mempunyai lembaga yang namanya lembaga amil zakat yang kita kenal dengan namanya Basnas. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui misi dan visi dan misi Basnas yang telah dibentuk oleh pemerintah ini, saya himbau kepada semua agniya, orang-orang yang sudah mampu, orang-orang yang sudah mampu mengeluarkan zakat, salurkan zakat kita di lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sekedar mukaddimah, mudah-mudahan memberi pencerahan kepada kita semuanya bahwasanya hubungan puasa dengan zakat tidak jauh, sama-sama rukun Islam, sama-sama wajib yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam. Demikian. Baik, pemirsa PKTV, kita sudah mendengarkan ceramah dari Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i. Ini ada pertanyaan nih Pak, hubungan zakat dan puasa itu seperti apa ya Pak? Ya, terima kasih. Tadi sudah sedikit saya singgung bahwasanya hubungan puasa dengan zakat ini sebetulnya derajatnya sama, yaitu sama-sama menjadi rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam yang sudah mukallaf. Tapi ini zakat oleh Allah diprioritaskan di awal, karena rukun Islam adalah pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, baru puasa di bulan Ramadan. Ini memberi gambaran kepada kita, memberi pelajaran kepada kita begitu pentingnya kita itu memperhatikan zakat. Karena zakat ini bukan hanya hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kaitannya dengan hubungan kita sesama manusia. Karena Allah mengatakan wa durribat alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dimanapun kalian tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, dimanapun kalian tidak akan merasakan kesenangan, kecuali pinter-pinter hubungan sama Allah dan baik-baik hubungan sesama manusia. Ini kalau kita mau mencermati sepotong ayat ini, hubungan kita sama Allah karena menunaikan kewajiban zakat, hubungan sesama manusia karena kita memberikan sebagian harta kita yang kita berikan haknya kepada orang-orang yang berhak, yaitu mustahik. Ini arti daripada kita hubungan sesama
manusia. Sebagian harta kita berikan kepada orang yang berhak menerima dari hak-hak yang kita miliki, hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang yang berhak menerima zakat. Mungkin itu perbedaannya. Kalau puasa ini memang khusus untuk diri kita masing-masing, untuk diri kita sendiri. Kita menjalankan puasa, pahala yang kita harap dari Allah untuk diri kita sendiri. Tapi yang lain tidak mendapatkan. Tapi kalau zakat, kita mengeluarkan zakat mendapat pahala dari Allah, dan kita mengeluarkan zakat juga memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin ini hubungan antara zakat dengan puasa. Nah, ada lagi nih Pak pertanyaan. Puasa, kita tuh melakukan puasa dulu atau zakat dulu ya Pak ya? Ya, tadi di awal pertanyaan tadi sudah saya jawab bahwasanya dari urutan rukun Islam ini adalah syahadatu an la ilaha illallah. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita baru dikatakan orang Islam kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan setelah ini kita dicap sebagai stempel sebagai orang Islam. Namun setelah membaca kedua kalimat syahadat, kita mempunyai tugas-tugas, kewajiban-kewajiban. Yang pertama adalah mendirikan sholat 5 waktu atau sholat wajib. Kemudian menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baru yang ketiga adalah wa ita'iz zakat, tunaikanlah zakat. Berarti urutannya sebenarnya zakat dulu baru puasa. Nah Pak, di lain zakat nih kan ada yang kata-kata sedekah nih. Nah apa tuh Pak perbedaan zakat dan sedekah? Ya, makasih. Zakat adalah merupakan hal yang sudah ditentukan oleh syariat agama kita lewat dalil Al-Quran maupun Al-Hadis maupun ijma' qiyasnya para ulama. Ini tentang zakat sudah diterangkan semua bahwasanya itu hukumnya wajib. Namun kalau sedekah ini adalah suatu hal yang hukumnya sunnah. Kalau sedekah, walaupun dalam Al-Quran istilah zakat ini yang dipakai adalah memakai istilah sedekah. Karena dalam dalil zakat as-shadaqatu lil fuqara wal masakin dan selanjutnya pakai kata-kata as-shadaqah. Sebetulnya intinya sedekah dengan zakat ini sama-sama mengeluarkan sebagian harta untuk orang berhak menerimanya atau mustahik. Namun secara hukum ini berbeda. Kalau sedekah ini tidak ditentukan kapan mengeluarkan dan berapa yang harus dikeluarkan. Tapi kalau zakat ini sudah ada ketentuan-ketentuan dari syariat kapan dikeluarkan dan berapa yang dikeluarkan dan kepada siapa yang diberikan. Ini perbedaan antara sedekah dan zakat. Kalau sedekah hukumnya mubah, kepada siapapun kita boleh. Bahkan orang kaya raya pun boleh kita sedekah. Tapi kalau zakat ditentukan siapa yang berhak menerima zakat tersebut. Mungkin itu. Terus Pak, perhitungannya zakat itu gimana ya Pak? Perhitungan apa kita yang datang gitu ke Basnas kayak minta perhitungan zakatnya atau gimana tuh cara menghitungnya itu Pak? Para pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, ini yang kadang-kadang masih masyarakat luas masih bingung karena tidak semua masyarakat tahu tentang masalah hitungan zakat ini. Kalau bagi bagi masyarakat yang belum, alangkah baiknya datang kepada orang yang tahu atau datang ke sebuah lembaga yang sudah dibentuk pemerintah yang mengetahui tentang masalah zakat, yaitu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tapi kalau bagi yang tahu nggak masalah, cuma dihitung sendiri, nisabnya ini berapa, bisa juga. Cara penghitungnya kalau zakat mal adalah melalui nisab, lain dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini sudah ditentukan mengeluarkannya setelah kita menjalankan puasa di akhir bulan Ramadan, malam hari raya Idul Fitri, waktu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Untuk lebih hati-hatinya kita konsultasi kepada Badan Amil Zakat Nasional yang lebih tahu bagaimana kita menghitung harta kita yang sudah wajib dikeluarkan. Iya Pak. Semacam itu. Iya, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini acara ini bisa ditutup dengan membaca doa Pak. Oke. Terima kasih pada pemirsa
PK TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi sedikit perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan memberi pencerahan kepada masyarakat dimanapun berada, masalah tentang zakat, hubungan zakat dengan puasa, perbedaan zakat dengan sedekah. Oleh karena itu ada kekurangannya yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bersama-sama tutup dengan doa, mudah-mudahan perjumpaan kita, pertemuan kita kali ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadri wa miqdaril ladin. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al dinana dina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, waj'al imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa niyatana niyatal mukhlasin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amitna ala dinil islam wal iman ya dzal jalali wal ikram bi syafaati khairul anam wa khtim lana ya Allah husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Imam Syafi'i yang sudah hadir di acara studio kali ini. Mungkin lain waktu bisa hadir lagi dalam program Syiar dengan tema yang lain dan yang lebih menarik lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia dalam hidup tiap manusia tak selalu sama bentuknya. Bagaimanapun bentuk bahagia kita, semuanya akan dipertemukan karena semua muara bahagia adalah cinta. Bersama Basnas, cinta hadir dalam senyum Muzaki dan Mustahik. Cinta zakat menyejahterakan umat. Ayo berzakat ke Basnas.